Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Kali ini saya mau share FR SKB Pedagogik, yaitu kumpulan soal FR part 3 ya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, saya mau klarifikasi. Jadi di part 1 saya ada salah menyebutkan opsi atau soalnya tidak jelas ya. Itu protanya untuk jenjang pendidikan apa gitu. Karena saya juga tidak mendapatkan info yang lebih lengkap seperti itu. Nah, di sini saya mau klarifikasi komponen prota SD atau MI atau SDLB atau paket A. Pertama ada identitas, meliputi satuan pendidikan, kelas, muatan pelajaran. Kan kalau jenjang yang lebih tinggi disebutnya mata pelajaran. Kalau ini muatan pelajaran, kemudian tahun pelajaran. Ada format isian, meliputi tema, subtema, alokasi waktu. Dan ini saya dapat dari modul resmi ya, dari Kemdikbud untuk jenjang SD. Ini ada contohnya. Oke, kemudian kalau untuk SMA, saya memang belum menemukan modul resmi. Sementara ini contoh yang bertebaran di Google itu ada yang memasukkan KI, tapi ada yang KD dan alokasi waktu saja. Nah, jadi nanti dilihat konteks soalnya ya teman-teman. Oke, kita mulai soal saja. Nomor 1, guru menjelaskan di awal bahwa ada aspek-aspek yang ia nilai mencakup kehadiran, tugas, sikap, maka guru tersebut sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Objektif, B. Akuntabel, C. Terbuka, D. Sahih, E. Sistematis. Jawabannya adalah C. Terbuka. Jadi menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Di sini pihak yang berkepentingannya siswa gitu ya. Oke, soal nomor 2. Di kelas ada 36 siswa, 19 siswa tidak lulus KKM, yaitu 3 siswa tidak lulus KD2, 5 siswa tidak lulus KD1. Tindakan guru tersebut adalah titik-titik. A. Melakukan pembelajaran ulang, B. 3 anak di remedi, C. 5 anak mengikuti remedi, dan bla 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 ya. Saya tidak dapat soal yang lebih lengkap. Ini jawabannya adalah A. Melakukan pembelajaran ulang. Jadi teman-teman di sini teman-teman fokus ke yang 19 siswanya aja ya, jadi ke jumlah siswa. Kalau misalnya KD, ada KD2, ada KD1 ya itu saya pikir mengecoh ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Seorang guru IPA akan menilai kemampuan siswa dengan indikator memahami fungsi organ tubuh melalui torso. Penilaian yang paling efektif dan efisien digunakan adalah titik-titik. A. Pilihan ganda, B. Uraian terbuka, C. Uraian tertutup, D. Meminta siswa demonstrasi atau praktik dengan media torso bergiliran satu persatu, E. Menunjuk perwakilan beberapa siswa untuk melakukan demonstrasi. Jawabannya adalah D. Meminta siswa demonstrasi atau praktik dengan media torso bergiliran satu persatu. Ini masuknya penilaian praktik ya, atau unjuk kerja atau kinerja sama saja ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di penilaian praktik. Oke, soal nomor 4. Alokasi waktu pembelajaran 1 jam pembelajaran didasarkan pada titik-titik. A. Umur peserta didik, B. Kecerdasan anak, C. Jenjang pendidikan, dan bla bla bla. Oke. Jawabannya adalah C. Jenjang pendidikan. Oke, kenapa berbeda? Kita lihat. Ini contohnya ya, di SD atau MI per 1 jam pembelajaran itu 35 menit, misalnya di SMP atau MTS 40 menit. Itu kan berbeda ya dari tiap jenjangnya. Ya, oke. Selanjutnya nomor 5.
Perhatikan pernyataan berikut. Ini sebetulnya harusnya lengkap, tapi infonya saya tidak dapat yang lengkap. Jadi intinya ini, dari pilihan di atas, manakah kaidah penulisan soal yang benar? Jadi teman-teman nanti tinggal menghafal saja kaidah penulisan soal. Jadi untuk ada aspek materi, ada aspek konstruksi, ada aspek bahasa gitu. Jadi nanti diminta memilih yang benar, mungkin ada pilihan-pilihan yang mengecoh. Dihafal saja ya teman-teman, nanti misalnya ada materi itu harus sesuai dengan indikator ya, dan lain-lain. Soal nomor 6, media video dipakai untuk pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia dan peredaran darah karena titik-titik. Nah, saya tidak dapat opsinya teman-teman, tapi ini sepertinya arahnya kenapa video dipakai gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya searching, ini ada penjelasan kalau media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film atau model. Kemudian objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai atau foto. Dan objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, atau melalui program komputer animasi. Jadi konsep yang terlalu luas, misalnya gempa bumi, gunung berapi, iklim, planet, dan lain-lain, dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. Termasuk kan peredaran darah itu kompleks ya. Soal nomor 7, umpan balik jika peserta didik heterogen. Nah, ini saya tidak tahu arah soalnya kemana, tapi ada opsi A menunjuk acak atau satu persatu. Oke, saya jelaskan dulu jenis umpan balik yang dikemukakan oleh Adang Suherman tahun 1998, yaitu ada umpan balik positif, umpan balik netral, dan umpan balik negatif. Oke, penjelasannya, jadi umpan balik itu atau feedback, yang positif itu umpan balik yang diungkapkan dengan kata-kata bagus atau menyenangkan, seperti pintar, menarik, dan hebat gitu ya, itu yang dikemukakan oleh guru. Jadi setiap akhir pembelajaran ada penilaian atau komentar dari guru terhadap siswa, wah kamu hebat gitu ya, kalau misalnya siswa dapat menjawab. Kemudian netral diberikan kepada seluruh siswa. Jadi misalnya ada satu siswa yang melakukan kesalahan, tetapi peringatannya kepada semua siswa. Jadi di sini dalam memberikan feedback, guru terkadang subjektif ya, misal kepada siswa perempuan saja, siswa yang pintar saja, siswa yang aktif saja. Jadi umpan balik harus netral untuk semua siswa. Oke, kemudian ada umpan balik negatif, itu jarang dianjurkan mengingat khawatir akan merusak kepercayaan diri siswa. Soal nomor 8, menemukan titik-titik, infonya kurang lengkap ya, tapi ini yang ditanyakan terdapat dalam komponen titik-titik. A. Indikator, B. Tujuan, C. Materi, D. KD. Jawabannya adalah A. Indikator. Prinsip rumusan indikator adalah teramati, terukur, dapat dicapai, mewakili semua ranah, banyaknya indikator penanda kompetensi, dan rumusan yang lengkap. Selanjutnya, nomor 9, penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan titik-titik. A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Kalau ini jawabannya yang paling memungkinkan adalah yang B ya, atau program semester. Nomor 10, ini untuk menilai metakognitif siswa menggunakan titik-titik. A. Pilihan ganda, B. Tes uraian, C. Wawancara dan angket.
Oke teman-teman, saya juga tidak berani memutuskan opsinya yang mana, karena kan kadang kalau saya salah juga pasti banyak dikomplain ya. Hanya saja saya itu googling ya, instrumen tes untuk metakognitif. Kalau sepemahaman saya kan ini untuk siswa ya, jadi berarti berkaitan dengan penilaian gitu. Ya, sementara ini kan penilaiannya kalau di sekolah berbentuk salah satunya tes gitu kan, yang umum dipakai, baik itu dalam penilaian harian atau penilaian akhir semester. Nah, saya menemukan kalau ada beberapa yang membuat instrumen untuk metakognisi ini berupa tes esai atau tes uraian gitu, karena yang muncul di beranda Google seperti itu. Jadi saya ini kasih contohnya ya. Oke, dikembalikan ke teman-teman opsinya. Ya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Alokasi waktu penting dilakukan dalam penyusunan prota. Karena titik-titik. A. Agar semua KD terpenuhi. B. Agar sesuai dengan pembagian jam kurikulum. Dan bla 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 ya. Jawabannya adalah agar semua KD terpenuhi. Karena tujuan alokasi waktu di prota itu untuk apa? Untuk mencapai KI dan KD. Oke, sampai di sini maaf ya teman-teman, pasti banyak kekurangan. Silahkan kalau ada masukan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.